Halo, saya Teddy Syutu Talajar dengan NIM 212214023 dari Prodi Manajemen dari kelas PKNR. Di sini saya akan membahas terkait UAS PKN, yaitu dengan materi hak asasi manusia. Hak adalah suatu yang mutlak dan melekat pada kehidupan manusia. Hak menjadi suatu yang harus didapatkan oleh setiap individu sejak masih dalam kandungan. Hak asasi manusia merupakan sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia dan berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 239 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang dimaksud merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara. Lalu hak juga memiliki jenis-jenisnya, seperti hak asasi manusia, contohnya kebebasan mengeluarkan pendapat, hak asasi politik, seperti hak menjadi warga negara, hak asasi ekonomi, contohnya hak memiliki, mencari dan mengumpulkan kekayaan, kebebasan memilih pekerjaan, hak untuk menjual, membeli, dan menyewa. Lalu hak asasi hukum, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Yang kelima, hak sosial dan budaya, contohnya itu hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan pendidikan lain. Yang keenam, hak asasi dan tata cara peradilan dan perlindungan. Ini contohnya seperti hak untuk mendapatkan peradilan dan perlindungan dalam penahanan, memiliki sifat-sifat. Yang pertama itu bersifat universal. Kenapa? Karena dimiliki oleh setiap orang tanpa terkecuali, tanpa mempertimbangkan perbedaan suku, ras, agama, dan bangsanya. Yang kedua, bersifat hakiki. Maksudnya itu setiap manusia memilikinya sejak dia lahir. Yang ketiga, bersifat utuh. Artinya tidak dapat dibagi-bagi. Semua orang memiliki mendapatkan hak yang sama secara utuh tanpa dibagi-bagi, misalnya seperti hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan budaya, dan lainnya. Yang keempat, itu bersifat tetap. Hak artinya itu hak tidak dicabut oleh pihak manapun. Setiap manusia memiliki hak asasi sejak lahir sampai ia meninggal dunia, tanpa dapat dihilangkan dan dicabut. Yang kelima, bersifat kodrat. Ini pemberian Tuhan yang Maha Esa. Tiap manusia yang lahir otomatis memiliki hak asasi manusia sebagai anugerah dari Tuhan, sebagaimana kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan. Selanjutnya, saya akan mengambil contoh pengalaman saya terkait hak asasi manusia ini, yaitu saat saya menempuh pendidikan lanjut ke perguruan tinggi. Tentunya saya di sini mendapatkan banyak sekali respon baik positif maupun negatif. Dan itu pun saya mendapatkannya baik dari keluarga, dari tetangga, dari teman, dan lain-lain. Nah, kalau positifnya mungkin mereka mengatakan, wah bagus, semoga dengan dukungan, mereka mensupport terus sekolah saya, apa yang saya inginkan, apa yang saya cita-citakan. Lalu tidak jarang juga saya juga mendapatkan beberapa hal negatif terkait hal ini. Menurut saya ini salah satu pelanggaran hak asasi, suatu tindakan yang kurang tepat dalam hak asasi manusia. Misalnya waktu itu saat saya ingin lanjutkan ke perguruan tinggi, baik dari keluarga, tetangga, teman, atau lainnya, itu mereka mengatakan, terlebih saya anak perempuan, jadi mengatakan, untuk apa perempuan sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya nanti ke dapur, kamu fokusnya kerja aja, apalagi sekarang serba butuh uang. Ya memang sekarang seperti yang kita tahu tuh, apa-apa kita ingin menginginkan sesuatu atau apapun itu kita harus mengeluarkan atau menghabiskan beberapa uang kita. Tetapi menurut saya pendidikan juga sangat penting untuk kedepannya. Mungkin orang bilang kesuksesan itu tidak dari pendidik, kalau kita harus kuliah, ya memang, tetapi dari kuliah ini kita bisa memiliki pemikiran yang lebih terbuka, yang lebih luas. Tetapi mereka mengatakan, untuk apa kamu kuliah, kamu juga perempuan, nanti ujungnya ke dapur, kamu ngurus suami, anak, dan lain-lain. Padahal kuliah itu penting untuk semuanya, tidak dilarang, baik itu perempuan, laki-laki, semuanya bebas. Kan sudah dikatakan kita memiliki hak untuk menempuh pendidikan, mendapatkan pendidikan. Jadi baik perempuan maupun laki-laki itu bebas mendapatkannya. Selain itu, karena orang tua saya adalah petani, di situ dikatakan, buat apa mereka mengatakannya, buat apa kamu kuliah, menghabiskan uang, udah tahu orang tuanya susah, petani biasa, tapi maunya kuliah terus sampai, apalagi keluar dari daerah, itu pasti kan akan menghabiskan banyak biaya. Cobalah mengerti orang tua. Ya, awalnya saya juga mikir, membuat saya down, sehingga oh ya, apakah nggak usah atau gimana. Tetapi orang tua saya sendiri, mereka bersikeras, nggak apa-apa, kalau kamu mau, kamu punya semangat, kamu benar-benar ingin kuliah, silakan, kita tidak akan melarang kamu. Nah, di situ saya berpikir, oh iya ya, untuk apa saya mendengarkan orang-orang seperti itu? Mereka tidak mengerti kalau mereka tuh telah melanggar hak orang lain. Kenapa mereka mengatur-ngatur hidup orang? Baik itu, mau kamu anak presiden, mau kamu anak petani, mau kamu anak nelayan, mau kamu anak siapapun itu, untuk menempuh pendidikan, mendapatkan pendidikan itu hak semua orang. Dan selagi mereka mampu, selagi mereka emang bisa menempuhnya, kenapa tidak?
itulah yang menjadi yang sering kali, bahkan sampai sekarang ini saya mendapatkan hal-hal semacam itu, perkataan-perkataan semacam itu. Dan sangat disayangkan sekali karena masih banyak orang yang kurang memahami pentingnya pendidikan, kurang memahami pentingnya menghargai hak sesama. Kalau kita tuh bebas, berhak untuk mendapatkan apapun yang kita inginkan, apapun yang kita cita-citakan, tanpa kita melihat kita dari sudut ini berkekurangan. Jadi kita harus sadari, tidak semua orang tuh memiliki kesempatannya masing-masing. Oleh karena itu, kita harus mencoba. Bisa kita mencoba, kita pasti bisa. Untuk kita semua, untuk lebih memahami dan mengerti, kita semuanya punya hak masing-masing. Kita bebas melakukan apa yang kita inginkan tanpa hambatan, tanpa arahan orang lain. Jadi kita tuh bebas melakukan apa saja selagi kita masih di jalan yang benar. Saya manusia ini dari saya, sekurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.